pagi Bu Heni. Selamat Wah, pagi, Bapak tumben, Anton. iya tumben sekali hari ini datang ke kelas saya ini Bu Heni. Ada apa ya Bu Heni? Iya, Bapak Anton. Saya sebenarnya ini sudah kepala saya pusing. Pusing dengan capek dengan keadaan yang ada di sekitar saya, Pak Anton. Boleh saya meminta waktunya sedikit, Pak Anton? Dengan senang hati Ibu. Jadi saya akan ya menjadi pendengar yang baik lah untuk panjenengan gitu loh. Iya, Bapak Ya, Anton. Supaya ini hati saya lebih lega dan tahu solusi yang akan saya hadapi seperti apa. oke. Ceritanya, ya, Tapi sebelumnya dari pertemuan ini eh, apa saja yang mungkin bisa dicapai dari pertemuan ini, Bapak? Anu Ibu. tujuannya sebenarnya saya ingin mendapatkan ketenangan hati. Apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman sejawat saya. Ceritanya begini, Pak Anton. Oh iya, oke. Tentang aksi nyata 1.4 kemarin yang sudah kita laksanakan ya Bapak Anton ya. Oh iya, iya Itu Ibu. kan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Oh iya. Budaya positif yang ada di sekolah saya itu kan ada itu membaca surat pendek sebelum mulai pelajaran, membaca Asmaul Husna, terus itu setelah pulang sekolah itu menyanyikan lagu-lagu daerah seperti lagu-lagu Jawa dolanan seperti itu. Kemudian melaksanakan sholat duhur dan juga keyakinan-keyakinan kelas serta penerapan restitusi dan banyak lagi yang kemarin itu ya Bapak ya. Terus begini Oh, perasaan saya Pak, oh iya. akhir-akhir ini tuh saya itu seperti menerapkannya hanya ada di kelas saya saja Pak Anton dan pada murid-murid saya saja. Teman-teman saya yang lainnya itu istilahnya setelah saya beri aksi nyata seperti itu tidak ada gerak, tidak ada greget untuk melaksanakan seperti apa yang saya laksanakan. Saya tuh maunya mereka juga sedikit-sedikit ada perubahan dan mengikuti apa yang saya lakukan sehingga anak didik nanti itu akan mendapatkan apa itu pengalaman belajar yang tidak hanya monoton seperti yang dahulu-dahulu saja. Ada pengalaman belajar yang membuat mereka lebih semangat untuk bersekolah, lebih bersemangat untuk menerima pembelajaran, seperti itu Pak Anton. Oh iya. Berarti jadi kata kunci dari masalahnya Bu Heni ini tadi adalah kurangnya minat dari teman sejawat untuk juga ikut melaksanakan eh, apa tadi budaya positif di sekolah itu ya Bu Heni ya. Iya betul, daya positif itu Oh hanya saya terapkan di sekolah saya. Saya miris sebenarnya Pak Anton. Saya iya. sekolah saya itu kan ruang kelasnya kan dibagi satu kelas kan dibagi menjadi dua bagian Pak Anton. Oh Nah, iya. saya itu di kelas 2, gandengnya itu kelas 6. Ketika saya menerapkan pembiasaan di pagi hari, yang satunya itu tidak menerapkan, saya sepertinya ingin menangis. Karena yang satunya itu ikut-ikutnya ke saya. Oh gitu. Ya, Iya. itu sebenarnya begini Pak Anton, karena gurunya itu juga tidak berangkat lebih awal, jadi Iya. kemungkinan kemungkinan untuk bersama-sama mengikut apa itu melaksanakan pembiasaan di pagi hari itu kan tidak bisa barengan seperti itu. Halo, Pak Anton sepertinya hilang koneksi. Burno terus pundi Pak? Pak Anton hilang koneksi Burno. Bu Reni. Ya, terpental karena Iya, kelihatannya. Gimana ya? Mungkin diulangi lagi. Apa Pak Andri itu itu? sudah Maaf, itu. maaf, Oh maaf. iya. Anu pemadaman lagi. Oh, nggih Mati nggih. lampu lagi. Nggih, mohon maaf. Nggih. Oh iya, bisa dilanjut ya Bu Eni ya. Iya, Tadi mohon sudah. maaf nggih Iya. ada gangguan Ulangi juga sedikit. nggak apa-apa. Iya, iya. Jadi mungkin tadi saya sudah sempat melihat apa yang dipermasalahkan oleh Bu Heni ini. Terus mungkin ya, jadi kesempatan apa yang mungkin Ibu Heni miliki, jadi untuk mengatasi hal masalah tersebut gitu loh Bu. Sebenarnya, halo, terdengar Halo, mboten? oke. Sudah Terdengar terdengar. nggih? Oke. Kesempatan ini kan sebenarnya ketika nanti ada rapat atau ada supervisi dari kepala sekolah, mungkin hal ini kan bisa saya sampaikan kepada beliau agar ketika nanti rapat akan bisa disinggung tentang
apa yang saya rasakan seperti itu Pak Anton. Oh, begitu. Jadi nanti akan disampaikan waktu rapat ya, Bu ya? Iya. Iya, oh iya. Jadi mungkin dari skala 1 sampai 10, nah sekarang posisi dari Ibu Heni ini untuk mencapai tujuan tersebut ada di mana, Bu? Mungkin Saya kira-kira. posisinya mungkin posisi 6 ya Pak Anton ya. Saya tuh kadang merasa jengahnya tuh begini Pak Anton. Oh iya, Ketika saya mau menerapkan itu, saya itu di antara di sekolah saya ya Pak Anton. Saya itu yang iya. paling muda. Yang lainnya Oh itu iya. sudah 2 tahun mau pensiun, 3 tahun Oh iya. atau 5 tahun mau pensiun. Jadi ketika saya mau menerapkan itu eh, seperti anak kok menggurui ibunya atau Oh seperti iya, itu iya, iya. ceritanya. Saya tuh kadang merasa seperti itu juga. Sementara apa yang sudah saya laksanakan aksi nyata kemarin, mereka sama sekali tidak tergugah hatinya untuk melaksanakannya. Itu yang membuat saya dua dilema. Yang Oh satu karena gitu saya ya, Bu ya. Jadi itu karena ya memang perbedaan usia dan mungkin ya karena nggih, memasuki usia pensiun jadi motivasi beliaunya itu berkurang begitu ya, Bu ya. Terus betul, mungkin betul apa sekali kekuatan motivasinya sangat iya, betul. nggih. Jadi mungkin apa kekuatan dari Bu Heni ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Jadi punya eh, senjata apalah istilahnya seperti itu Bu Heni untuk Ya. mengatasi hal tersebut gitu. Rencananya itu seperti yang saya katakan tadi, ketika rapat nanti hal ini akan saya singgung. Selain itu saya juga akan melakukan pendekatan secara personal Pak Anton. Oh, Sebenarnya mereka itu juga sering loh Bapak Anton curhat-curhat tanpa secara resmi ya. Ketika kita iya, itu saling ngobrol-ngobrol itu mereka tuh juga pernah curhat seperti ini. nggih. Muridku itu loh dibilangin tidak boleh keluar panggai, keluar air kalau ditinggal sebentar sudah keluar-keluar. Nah, seperti itu sebenarnya itu kan juga eh, permasalahan yang harus diberikan tindakan Di ya Pak Anton. iya Nah, iya. seperti itu. Secara tidak langsung kan seharusnya mereka apa yang saya berikan di aksi nyata kemarin kan harus diterapkan. Nah, ketika ngobrol-ngobrol seperti itulah saya memasuki mereka. Saya Hmm. beri sedikit demi sedikit eh, apa yang saya lakukan pada aksi nyata kemarin saya ulangi lagi. Nah, seharusnya ibu tuh begini, anaknya kalau sering-sering keluar, kita ajak ngobrol berdua, Bu, seperti itu. Oh Terus kita iya. lakukan segitiga restitusi atau apa maunya anak ini, seperti itu. Saya masuknya ke mereka itu ya lewat ngobrol-ngobrol ringan ketika berada di kantor, Pak Anton. Oh iya Ibu. Jadi itu peluang ya. Jadi peluangnya jadi gitu Iya, kan bisa seperti itu, nggih. iya, Mungkin betul. jadi saya pengen tahu Ibu. Jadi mungkin apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih harapan Ibu tadi? Seperti mungkin hambatannya atau gangguannya seperti apa, Ibu? Mungkin ada Hambatan gangguannya gitu? Pak Anton. Halo, Bu Ani? Iya. Halo, sebenarnya hambatan atau gangguan itu muncul dari pribadi mereka masing-masing kalau menurut saya, Pak Anton. Mereka itu Oh, kurang oke. tergugah itu hal hal itu kan yang menyebabkan mereka tidak mau berkembang. Sementara Hmm. kita itu kan harus dituntut dengan perkembangan zaman bahwa kita harus merubah mindset kita supaya menjadi orang yang lebih berkembang dengan adanya teknologi yang sekarang seperti ini, dengan pembelajaran yang terus berubah sepanjang zaman. Jadi harus kita itu jangan harus mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Jadi mereka itu maunya stuck di situ saja. Kalau sudah tahu ya itu hambatannya. Dan Oh, saya hambatannya itu ya. uh, Iya. seperti itu. Mungkin ini untuk eh mungkin rencana Ibu untuk mencapai tujuan itu seperti apa ya? Mungkin rencana ke depannya seperti ya dari hambatan-hambatan Iya tersebut, betul. mungkin ada Hambatan rencana tadi itu apa kan gitu, karena Bu Eni? beliaunya tidak mau berkembang. Ya, rencananya saya akan melibatkan kepala sekolah Bapak Anton, melibatkan kepala Oh iya. sekolah, kita akan duduk bersama dengan rekan-rekan teman sejawat. Saya akan menyampaikan unek-unek saya, kemudian saya minta beliau-beliau itu untuk menyampaikan apa yang ada di hatinya sekiranya
jika mereka itu kurang mampu atau minta bantuan kepada saya akan dengan senang hati akan membantu mereka. Kemudian ketika kita ada perbincangan ringan di dalam kantor, saya akan menerapkannya sedikit demi sedikit sehingga mereka akan lebih paham. Mungkin juga karena ketika aksi nyata kemarin itu kan hanya 1 jam, jadi pembelajarannya begitu banyak, mungkin mereka merasa sekilas saja, jadi tidak bisa memahaminya secara optimal, mungkin seperti itu Pak Anton. Oh, waktu desiminasi kemarin itu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Iya. Mungkin dari rencana-rencana Ibu tadi, jadi itu kan tadi ada beberapa rencana ya, mungkin ada rencana prioritas Bu untuk agar ini lebih cepat gitu, lebih cepat untuk mengatasi masalah Ibu tersebut mungkin. Ada rencananya itu saya akan membuat suatu jadwal Pak Anton, jadwal yang mana nanti setiap kelas akan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan seperti ini. Jika jadwalnya piket itu, pertama jadwal piket ya Pak Anton ya. Setiap kelas itu paling tidak sebelum dimulai pembelajaran harus ada satu guru yang menghandle 2 kelas tersebut sebelum pembelajaran ini ya. Jadi dalam satu kelas nanti kita akan melakukan pembiasaan secara bersama-sama seperti itu. Jadi jika ada guru yang jadi mereka itu harus disiplin Pak Anton. Ketika jadwal mereka masuk ya harus masuk. Jika mereka tidak masuk, paling tidak harus ada guru yang menggantikan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika ada pembiasaan yang lainnya, kita jadwalkan. Mungkin dalam penerapan segitiga restitusi, kita akan bergantian menuju ke kelas-kelas yang lain jika ada yang perlu penanganan seperti itu. Tidak hanya di kelas saya saja, mungkin kita akan berbagi ke kelas lanjutnya, kelas 1, 2, 3, atau seterusnya seperti itu Pak Anton. Oh begitu ya Bu ya, jadi memang kedisiplinan itu memang dari gurunya terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi kalau untuk mendisiplinkan anaknya, jadi perlu disiplin dulu gurunya. Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi prioritas dari Bu Heni yang akan mau Bu Heni lakukan ini. Jadi mungkin waktunya kapan Bu Heni untuk jangka waktu untuk melaksanakan hal tersebut mungkin? Ya mungkin setelah ini Pak Anton. Jangka waktu yang kita butuhkan itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yang penting kita melaksanakannya step by step gitu Pak Anton. Kalau langsungan saja mereka pasti tidak akan mau mentah ya Bu ya. Jadi bisa mentah gitu ya. Iya betul. Sedikit semoga saja mereka akan berubah Pak Anton. Iya. Jadi mungkin saya pengen tahu nih, ini ukuran keberhasilan dari rencana prioritas dari Ibu Heni tadi itu apa gitu loh. Jadi, itu. Jadi saya ingin tahu nih Bu. Jadi mungkin apa ukuran keberhasilan dari rencana tadi Bu, dari rencana Bu Heni tadi? Iya. Ukuran keberhasilannya yang pertama adalah kedisiplinan gurunya. Kemudian penerapan apa yang ada di budaya positif di sekolah itu dapat terlaksana. Itu adalah ukuran yang paling nomor 1 Bapak. Jadi, yang pertama adalah disiplin, yang kedua benar-benar diterapkan, dan itu paling tidak saya harus memberikan tindak lanjut atau mengobservasi rekan-rekan teman saya sehingga mereka benar-benar akan melaksanakannya. Oh iya, bagus sekali Bu ya untuk rencana atau semoga aja rencana atau keberhasilan itu bisa tercapai ya Bu ya. Mungkin siapa saja ini yang mau dilibatkan untuk menjaga, untuk menggolkan gitu rencana aksi jenengan tadi Bu? Yang saya libatkan yang pertama adalah kepala sekolah Pak Anton. Kita harus meminta izin, meminta beliau untuk menyampaikan apa yang ada pada diri saya, sehingga kalau jika beliau yang menyampaikan, otomatis rekan-rekan saya itu kan akan mengikutinya karena beliau adalah Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Yang kedua ya tentunya teman sejawat, dan yang ketiga adalah peserta didik di sekolah saya. Oh gitu ya Bu. Mungkin jadi terima kasih Bu tadi kesempatannya sudah jenengan sudah bercerita banyak. Jadi mungkin dari coaching ini, dari kegiatan ini, apakah perasaan Ibu bagaimana ini?
perasaan saya alhamdulillah lega Bapak Anton. Paling tidak saya punya gambaran bagaimana nanti saya akan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya seperti ini ke depannya. Semoga saja apa yang saya inginkan dapat tercapai dan rekan-rekan saya mendukung dengan berlapang dada dan tidak terpaksa. Oh iya. Ya, saya juga berharap jadi apa yang jenengan rencanakan ini bisa berhasil ya Bu Heni ya. Iya, terima kasih Bapak Anton. Jadi kita bertemu lagi mungkin pada permasalahan lain ya Bu ya. Iya Bapak. Oke. Terima Sudah? kasih atas waktunya. Sami-sami. Sambun. Oke, terima kasih atas Pak Anton, Bu Heni Arisusanti, yang mana dari apa yang ditampilkan yaitu percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Heni Arisusanti dan Pak Anton Rianto. Di sini saya merasa bahwa apa yang jenengan lakukan berdua itu sudah sangat baik, Bapak. Jadi dari asumsi dan asosiasi yang disampaikan, serta dapat menangkap emosi dari coach sendiri, Pak Anton, seperti itu. Kemudian juga Pak Anton juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu terbuka. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka itu bisa memancing, Pak. Memancing untuk Bu Heni, istilahnya curhat lah, kalau bahasanya kita curhat, sehingga dari pertanyaan yang terbuka dan berbobot itu tadi, benar-benar bisa mewujudkan sebuah solusi yang nantinya benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Heni. Kemudian di sini juga sebagai Bu Heni juga membuat rencana aksi yang spesifik menurut saya. Jadi ada dorongan lah, mendorong ide-ide di mana hal-hal tersebut nanti saya pikir sangat baik untuk perbaikan dalam pembelajaran. Jadi secara keseluruhan apa yang kompetensi coaching yang dilakukan oleh Pak Anton dan Bu Heni sudah cukup baik. Sekian, terima kasih Pak Anton, Bu Heni. Ya, terima kasih kembali Bapak Andri.